Nasib naas dialami wanita berinisial R, 47 tahun, warga Makassar. Bagaimana tidak, aksi copet yang dilakukannya ketahuan warga. Tidak hanya itu, warga yang geram sontak mencukur rambutnya di depan pelataran Pasar Sentral Sengkang, Sulawesi Selatan. Perlahan namun pasti, helai demi helai rambut wanita tersebut terpotong hingga nyaris botak. Detik-detik pencukuran rambut tersebut pun sempat diabadikan oleh video amatir warga. Menurut Wandi, keamanan pasar, wanita tersebut mencopet dompet pengunjung pasar. Aturan dalam pasar tersebut, bila kedapatan mencopet akan dicukur hingga kepalanya botak. Siapa suruh digondol Pi? Terserah siapa yang suruh digondol? Jirafi. Alasannya digondol Jirafi itu gimana? Peraturan di sini kan kalau ada yang mencuri begitu harus digondol. Ada yang mencuri digondol. Beruntung polisi dari Polsek Tempe tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan tersangka. Arman, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dua kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan kembali terlibat tawuran di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis sore. Ya, kurangnya penjagaan dari pihak kepolisian membuat Jalan Matraman Raya. SMK Negeri 2 Depok pulang dari belajar kelompok bersama temannya. Pada saat tawuran terjadi, ia melintas di Jembatan Serong, Cipayung. Pelajar kelas 2 ini tiba-tiba diserang oleh salah satu kelompok hingga tewas akibat luka tusukan di punggung dan kaki. Polisi melakukan olah TKP serta mencari tahu siapa pelaku penusukan Reza Dewantara. Seorang pelajar SMK dikeroyok tanpa alasan oleh puluhan anggota geng motor di Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat kejadian, Didi Riswandi mengendarai motor di Jalan Taman Sari. Korban kemudian berpapasan dengan rombongan geng motor yang tengah berkonvoi. Tanpa sebab, ia dipepet dan dikeroyok hingga pingsan oleh kawanan geng motor. Warga yang melihat korban penuh luka langsung membawanya ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kini kondisi korban masih kritis akibat luka di bagian kepala dan perut. Kasus ini kini dalam penyelidikan jajaran Satreskrim Polresta Tasikmalaya. Aparat Koramil 1308 Luwu Banggai mengamankan lebih dari 7 ton pupuk urea bersubsidi di 4 gudang milik warga di Banggai, Sulawesi Tengah. Saat digerebek, pemilik gudang terlihat pasrah. Aparat langsung membawa pupuk urea ke pos Koramil untuk penyelidikan lebih lanjut. Rencananya, pupuk bersubsidi ini akan dijual ke sejumlah perusahaan kelapa sawit dengan harga tinggi. Ratusan polisi menggerebek sebuah kampung yang kerap dijadikan tempat perjudian serta jual beli narkoba di Simpang Dam Muka Kuning, Batam. Sudah beberapa kali kampung ini digerebek oleh aparat, namun kegiatan bisnis haram tersebut tidak pernah sepi. Polisi menangkap puluhan pemuda serta menyita beberapa mesin gelper dan 2 paket sabu-sabu sebagai barang bukti. Mereka dibawa ke Mapolresta Balerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut pembangunan pasar yang terbakar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Sejumlah demonstran pun bentrok dengan petugas Satpol PP. Jangan terpancing, sudah. Bentrokan berawal saat aktivis membakar ban di depan gerbang kantor Bupati Goa. Petugas Satpol PP yang berusaha memadamkan api dihadang aktivis hingga berujung adu pukul. Aksi unjuk rasa terkait 2 pasar di Kabupaten Goa yang menjadi tuntutan aksi. Pasar Minasa Maupa yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah namun tidak ada jaringan listrik, dan pasar induk Sungguh Minasa yang belum juga dibangun kembali pasca terbakar. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Sainal Syam, TV One mengabarkan.
Pemirsa, unjuk rasa mendesak pencopotan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan polisi dan menyebabkan sejumlah fasilitas gedung DPRD rusak. Pengunjuk rasa marah karena tak satu pun anggota DPRD Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara yang menemui mereka. Pengunjuk rasa sempat berhasil menerobos barikade aparat kepolisian serta polisi Pamong Praja. Namun, polisi kemudian berhasil memukul mundur para pengunjuk rasa. Masa kemudian melanjutkan aksinya dengan membakar ban bekas di halaman gedung DPRD. Unjuk rasa ini dilakukan untuk mendesak pencopotan Ketua DPRD Kolaka Utara, Muzakir Sarira, yang diduga melakukan tindakan asusila kepada 2 orang stafnya. Aksi ini baru mereda setelah seorang anggota DPRD menemui pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini membuat sejumlah fasilitas gedung DPRD rusak, sejumlah kaca pecah akibat terkena lemparan pengunjuk rasa. Kita layani saja dulu. Kita harus satu tujuan kita, itu perjuangan kita. Dua rumah dan sebuah warung makan di Jalan Transito, Manokwari Barat, Papua Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari ledakan kompor minyak tanah di sebuah dapur warung makan. Menurut pemilik warung makan, kompor minyak tanah tiba-tiba meledak dan kobaran api dengan cepat merambat ke dinding dapur. Kobaran api juga membakar 2 buah rumah yang bersebelahan dengan warung makan tersebut. Api sulit dipadamkan karena membakar bahan yang mudah terbakar. Mobil pemadam yang datang pun tak bisa berbuat banyak karena pasokan air untuk memadamkan api kurang. Kebakaran ini tidak mengakibatkan korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Masih seputar informasi kebakaran, pemirsa, di mana kebakaran hebat melanda sebuah gudang pecah belah di Lumajang, Jawa Timur. Warga panik karena khawatir api merembet ke tempat tinggal mereka. Asap membumbung tinggi dari gudang penyimpanan barang pecah belah. Api berkobar hebat dari dalam bangunan yang terletak di Desa Gerati, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur ini. Proses pemadaman tidak mudah, sebab angin kencang serta barang-barang yang mudah terbakar membuat si jago merah semakin membesar. Warga berupaya membantu petugas. Mereka khawatir api merembet membakar tempat tinggalnya. Api itu dari mana awalnya? Dari itu, dekat itu cuman dekat gitu. Dekat itu ada sumber api ya? Sumber api, Ada besar lah. Ada suara ledakan nggak Iya. sebelumnya? Sempat ada suara ledakan? Kalau ledakan sedikit memang ada. Kecil gitu ya? Kecil, terus menyebar api. Terus api menyebar ya? Ya, kita bingung nggak ada dah. Setelah itu kan tutup, nggak bisa udah. Kita nggak bisa ngapa-ngapa. Ini barang apa ya? Udah pecah belah. Pecah belah. Terus saat kejadian ada orang nggak dalam? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Beruntung tidak ada orang di dalam gudang yang terbakar. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Oh, nggak ada orangnya. Ada orang gudang ya? Ini gudang ya? Gudang di toko tadi. Awal kejadian gimana mas tadi? Nggak tahu, saya dari toko. Awalnya? Contohnya saya dipanggil katanya gudangnya. Gudang apa ya mas? Gudangnya isinya apa? Isinya apa? Pecah belah. Oh, pecah belah. Sejumlah saksi menduga kebakaran ini terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Namun polisi akan menyelidiki peristiwa ini untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pencuri sepeda motor yang sedang beraksi di Kebun Baru, Jakarta Selatan